pada perancangan yang sebelumnya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep identifikasi perencanaan. Jadi apa sih yang harus kita lakukan pertama untuk tahu konsep dalam mengidentifikasi perencanaan? Yang pertama itu adalah kita harus melakukan identifikasi terhadap fungsi. Kalau secara garis besar, fungsi itu adalah sebuah penguraian secara garis besar tentang fungsi dari judul yang telah ditetapkan, yaitu berupa pengertian dan cakupannya. Jadi pengertian dan penjelasan fungsi meliputi arti dan detailnya kegiatan, baik jenis, pelaku, sifat, dan syarat. Jadi identifikasi yang pertama yang kita lakukan di dalam perencanaan itu adalah identifikasi fungsi. Kita harus tahu secara garis besar tentang fungsi itu sendiri. Fungsi itu diambil dari judul yang telah kita tetapkan. Misalnya, kalau kita ingin mengambil judul tentang desain rumah sakit, jadi kita harus tahu tentang fungsi dari rumah sakit. Ini rumah sakit itu, terus cakupannya seperti apa, rumah sakit apa, rumah sakit ibu dan anak. Jadi apa yang membedakannya dengan rumah sakit yang bukan ibu dan anak. Jadi fungsi ini juga yang kita identifikasi itu meliputi artinya, kemudian detail kegiatannya, baik jenis, pelaku, sifat, dan syaratnya. Jadi misalnya, kalau kita ingin mendesain rumah sakit di sini yaitu rumah sakit ibu dan anak. Jadi pengertiannya adalah rumah sakit yang melayani dan merawat kesehatan ibu yang sakit, kandungan dan kehamilan, dilengkapi dengan fasilitas persalinan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan anak, serta berada di bawah pengawasan dokter. Jadi identifikasi itu yang pertama yang kita lakukan adalah terhadap artinya, detail kegiatannya, pelakunya, sifatnya, dan syaratnya. Kemudian fungsi ini ditinjau dari filosofinya merupakan nilai-nilai dari hal-hal yang bersifat abstrak yang mendasari adanya latar belakang dari fungsi. Jadi sebenarnya fungsi itu ada sesuatu hal yang abstrak sebenarnya. Filosofi fungsi menunjukkan dilihat itu dari sifat dan karakter dari suatu kegiatan yang terjadi dan menimbulkan kesan dari suatu keadaan. Jadi misalkan di sini atau kita lanjutkan aja dulu, nanti akan ketemu kenapa sih fungsi ini sifatnya abstrak. Karena dia itu adalah latar belakangnya, latar belakang dari fungsi itu. Jadi merupakan suatu sifat dan karakter dari suatu kegiatan yang terjadi dan timbul kesan dari suatu keadaan. Jadi menimbulkan kesan kita. Jadi ada 3 hal yang terkait dengan filosofi fungsi. Jadi selain kita tahu harus sifat jenis kegiatannya, fungsi ini juga ada filosofinya. Nah, jadi bagaimana kita tahu tentang filosofi fungsi? Mengetahuinya lewat yang pertama itu adalah citra, yaitu ekspresi dari penampilan kulit luar bangunan dan merupakan wujud sampul penutup bangunan. Tampilan dari bangunan akan menimbulkan kesan dan pesan bagi masyarakat yang beranggapan bahwa tampilan harus sesuai dengan fungsinya, seperti prinsip form following function itu. Dengan kata lain, citra bangunan merupakan pernyataan dari jati diri bangunan yang terekspresi dalam pengolahan bentuk, warna, maupun material tampak bangunan. Jadi, makanya filosofi fungsi itu bersifat abstrak, karena keabstrakannya itu ditimbulkan lewat citra lewat ekspresi dari tampilan bangunan itu ingin menimbulkan kesan seperti apa. Lalu citra ini nih bisa ditampilkan atau diekspresikan lewat apa? Lewat pengolahan bentuk, lewat warna, maupun material yang tampak pada bangunan. Kemudian mengidentifikasi fungsi ini
filosofi fungsi ini selain dari citra juga bisa dari nuansa. Nuansa itu adalah sebuah keadaan yang ditimbulkan oleh lingkungan di sekeliling bangunan sehingga memperkuat citra bangunan. Pengolahan jadi nuansa itu timbul dari lingkungan di sekeliling bangunan sehingga nuansa ini bisa memperkuat citra dari sebuah bangunan. Jadi pengolahan tapak di sekeliling bangunan dapat mewujudkan kesesuaian tampilan dengan persyaratan fungsi. Kesatuan antara citra dan nuansa dapat mendukung keberadaan fungsi itu sendiri. Bentuk dan nuansa bangunan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ini kasihkan ini. Sini bang, ambil dompet bapak tadi nak, tuh dompet bapak. Berapa? 200? Oh, 1. Ambil tuh, dompet mama cepet. Mesti ulang lagi. Yuk. Kasihkan sama abangnya. Sini mama yang ngasihkan, kakak yang ngasihkan sama abangnya. 120 nak sayang. 120. Nih, kasihkan sama abangnya. Makasih bang. Sakit apa? Punya angkel. Awas. Kita lanjut lagi ya. Ada intermezzo sedikit. Sekarang ibu lanjutin lagi bahwa citra dan nuansa itu kesatuan citra dan nuansa itu dapat mendukung keberadaan dari sebuah fungsi. Jadi bentuk dan nuansa bangunan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Jadi misalnya, di sini dicontohkan di sini adalah istana negara. Nuansa yang diharapkan dari sebuah istana negara itu adalah kemegahan. Jadi gimana sih kita bisa mendapatkan nuansa kemegahan itu? Salah satunya dapat dilakukan dengan menata sirkulasi di sekitar bangunan, penggunaan kolom yang berukuran besar, dan perletakan gerbang masuk utama main gate-nya. Yaitu nuansa dapat ditimbulkan dari terdapatnya halaman yang luas, jumlah anak tangga yang cukup banyak, material penutup yang mewah dan marmer atau granit. Jadi itu cara satu menimbulkan nuansa itu tadi. Nah, dari tapak di sekeliling bangunan yang dapat mewujudkan kesesuaian dengan tampilan bangunan dan persyaratannya. Ini contohnya. Jadi makanya istana negara itu kesan yang pertama yang kita temukan, wah namanya juga istana, jadi harusnya kesannya yang megah dan wah. Menampilkan kemegahan itu ya salah satunya lewat yang pertama tapak atau lingkungan sirkulasinya. Jam berapa sekarang? Berapa? Lewat sirkulasinya atau lewat tapaknya, di mana istana itu berada di dalam sebuah lahan yang luas dan punya halaman yang luas. Kemudian kemegahan itu juga ditampilkan lewat kolom yang menggunakan kolom yang besar. Jadi itu nuansa megah yang bisa ditimbulkan. Kemudian material penutupnya itu salah satunya juga. Kemudian yang ketiga itu ada suasana, citra, nuansa, dan suasana. Ini yang mendukung keabstrakan dari sebuah fungsi. Tapi bisa ditimbulkan. Suasana itu adalah keadaan yang dapat dirasakan pengunjung di dalam ruangan yang terdiri dari perpaduan kesan antara tampilan dinding, plafon, lantai, lampu, furniture, dan aksesoris lain sesuai yang dikehendaki oleh sang arsitek. Aspek keserasian dan kesinambungan antara nuansa di luar bangunan dengan suasana di dalam harus tetap terjaga. Perlu ada kesesuaian kesan antara citra dengan nuansa lingkungan dan suasana di dalam bangunan, walaupun pada beberapa kasus hal ini tidak terjadi. Jadi suasana itu adalah keadaan yang dapat kita rasakan ketika kita berada di dalam sebuah ruangan. Kesan itu bisa timbul, suasana itu
bisa didapat dari perpaduan kesan antara tampilan dinding, plafon, lantai, lampu, furniture, aksesoris dan lainnya. Misalkan suasananya yang ingin kita timbulkan itu seperti apa. Misalnya di dalam bangunnya ini kita contohnya adalah kesinambungan antara interior. Kalau suasana itu kaitannya dengan interior ya. Jadi kesinambungan suasana interior Sydney Opera dengan tampilan eksteriornya. Jadi ini tampilan eksteriornya Sydney Opera itu, ini tampilan interiornya. Jadi saling berkesinambungan. Jadi di dalam setiap bangunan dirancang oleh arsitek selalu berdasarkan pada fungsi-fungsi dengan kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalamnya. Secara keseluruhan fungsi. Jadi jadi suasana yang ditampilkan di dalam bangunan juga sesuai dengan perwujudan juga di luar bangunannya. Kemudian secara keseluruhan fungsi itu dapat dibagi dalam kelompok-kelompok, yaitu ini habisin dikit nak, dihabisin lah ya, ayo pintar adek, sini mama yang nyuap sayurnya. Jadi di dalam setiap bangunan dirancang oleh arsitek dan berdasarkan pada fungsi-fungsi dengan kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalamnya. Fungsi itu dibagi menjadi kelompok-kelompok. Ya, yang pertama itu adalah fungsi utama. Jadi fungsi utama itu fungsi pokok dari bangunan itu sendiri. Jadi artinya sebagian besar kegiatan itu dilakukan di situ berdasarkan fungsi itu. Jadi fungsi utama merupakan pemikiran logis bahwa kegiatan utama dan terbesar tersebut harus ada. Jadi fungsi utama itu merupakan cerminan dari kegiatan utama yang ada di dalam sebuah bangunan. Fungsi utama ini mempunyai persyaratan untuk penentuan tempat, sehingga peletakannya harus tepat dan benar dalam bangunan atau dalam tapak. Dan fungsi utama tersebut berupa bangunan. Misalnya dicontohkan di sini ada ruang rawat inap sebagai bagian utama dari sebuah rumah sakit. Jadi rumah sakit itu ruang rawat inap itu adalah bagian dari fungsi utama rumah sakit. Jadi rumah sakit harus punya ruang rawat inap. Kalau nggak punya ruang rawat inap. Sebagai contoh, bagian utama rumah sakit adalah ruang rawat inap yang dilengkapi dengan ruang pengelola, manajemen office, ruang poliklinik, ruang unit darurat, ruang operasi, dan sebagainya. Jadi ruang rawat, jadi fungsi utamanya adalah rumah sakit itu dia punya ruang rawat inap yang dilengkapi dengan pengelola, manajemen office, ruang poliklinik, ruang unit darurat, ruang operasi. Itu menjadi pelengkap dari ruang rawat inap ini. Kemudian selain fungsi utama, ada fungsi penunjang. Fungsi yang menunjang dari kegiatan-kegiatan utama. Kalau rumah sakit kan kegiatan utamanya adalah merawat orang sakit, makanya harus ada ruang rawat inap. Jangan kegiatan dari fungsi penunjang, maka fungsi dengan baik, aman, dan nyaman. Jadi fungsi penunjang itu kira-kira yang menunjang dari fungsi pokok. Menunjangnya dalam hal apa? Dalam memberikan kenyamanan, dalam memberikan keamanan. Kemudian dalam menunjang terselenggaranya fungsi utama dengan baik. Hubungan fungsi penunjang dengan fungsi utama dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, namun tetap memperhatikan aspek pencapaian accessibility dari kedua fungsi tersebut. Sebagai contoh, pada rumah sakit mempunyai fungsi penunjang seperti laboratorium, ruang CT scan, dapur, laundry, ruang dan ruang penunjang medis lainnya. Jadi, kalau dari sebuah rumah sakit yang menjadi fungsi penunjangnya, kalau fungsi utamanya itu salah satunya ruang rawat inap, kalau fungsi penunjangnya adalah laboratorium yang menunjangnya ruang CT scan, dapur, laundry, dan penunjang medis lainnya. Kemudian ada juga yang namanya setelah fungsi utama, fungsi penunjang, ada fungsi pelengkap. Jadi fungsi pelengkap itu dapat menjadi faktor daya tarik dan penambahan nilai fungsi serta ikut menentukan keberhasilan fungsi-fungsi lain. Fungsi pelengkap itu misalnya food court, jadi hanya melengkapi saja, dia tidak
tidak punya kaitan utama sebenarnya dengan fungsi utama, tapi dia sebagai pelengkap aja. Pelengkap ini dapat menjadi daya tarik dan menjadi fungsi utama. Ya, contohnya adalah food court. Food court adalah bagian pelengkap dari sebuah rumah sakit. Kalau rumah sakit itu punya food court yang nyaman, jadi suatu nilai tambah untuk fungsi utama rumah sakit itu, dari rumah sakit itu sendiri. Kemudian yang kedua, adalah ruang lingkup fungsi. Yang dimaksud ruang lingkup di sini adalah penggolongan tingkat dan status profesional atau status finansial dari pemakai dan pengguna fungsi. Jadi ruang lingkup fungsi ini didapat dari apa? Ruang lingkup itu dilihat dari penggolongan tingkat dan status ekonomi, status finansial dari pemakai dan pengguna fungsi. Itu ruang lingkup fungsi. Yang membedakannya ada kemampuan finansial, status ekonomi, dan pemakai atau penggunanya. Kenapa finansial itu penting menjadi ruang lingkup dan fungsi? Karena secara logika dapat mempengaruhi pola perilaku sehari-hari. Misalnya, hal ini karena pembagian golongan ini sebenarnya tidak terdapat pemisahan yang jelas di antara level 1 dan level yang lainnya. Hal ini karena kondisi perekonomian pemakai sulit dibedakan dengan suatu garis pemisah yang jelas. Pola hidup dan cita rasa dapat diprediksi, meskipun masih bersifat relatif dari sudut pandang yang kondisi finansial juga akan dimensi dan kualitas bangunannya. Ini dia. Kenapa kondisi finansial itu mempengaruhi juga dalam hal ruang lingkup fungsi. Karena contohnya di sini apartemen. Jadi ketika kita membangun bangunan vertikal, penampilan apartemen akan berbeda dengan tampilan rumah susun. Karena apartemen itu ya dikhususkan untuk dibuat untuk golongan atas yang secara finansial berbeda dengan rumah susun yang termasuk dalam golongan bawah dalam hal finansial ya. Dimensi dan ukuran pada apartemen meskipun memiliki keterbatasan akan tetapi dapat digolongkan lebih besar daripada rumah susun. Kemudian yang mempengaruhi lagi fungsi ini adalah radius pelayanan. Setelah ruang lingkup fungsi, yang ketiga kita akan bahas tentang radius pelayanan. Kenapa penting? Radius pelayanan ini berkaitan dengan jarak pelayanan fungsi dan pelayanan yang dapat dijangkau oleh pemakai fungsi tersebut. Capaian tersebut berkaitan erat dengan jenis dan ruang lingkup fungsi, yaitu seperti apa tipologi bangunannya dan golongan tingkat sosial ekonomi dari pengguna atau pemakai fungsi. Tingkat radius pelayanan ini merupakan cerminan kemampuan dari potensi fungsi yang akan bersinggungan dengan potensi lain, baik yang sejenis atau yang tidak, bersinergi atau berlawanan. Contohnya kedekatan antara mall dengan hotel dapat saling menguntungkan. Akan berbeda kedekatan antara mall dengan sekolah akan membawa dampak yang tidak menguntungkan, mungkin untuk sekolahnya yang tidak menguntungkan. Makanya radius pelayanan menjadi bagian utama dalam mengidentifikasi, itu yang bagian juga yang penting ketika kita mengidentifikasi untuk perencanaan, identifikasi fungsi perencanaan. Cakupan area yang dapat dilayani oleh potensi fungsi ini meliputi misalnya pelayanan sekitar tapak, tingkat lingkungannya, tingkat wilayah, atau tingkat kota, atau tingkat regional, atau tingkat internasional. Itu akan berbeda perlakuannya. Jadi kemampuan arsitek untuk menciptakan sarana dan prasarana yang tadinya tidak ada menjadi ada dapat mengurangi kesenjangan dan kesalahan asumsi yang akan datang. Asumsi ini dapat dari pengalaman bertahun-tahun di ilmu penelitian dalam mengkaji fenomena di bidang masyarakat maupun fenomena dalam bidang kearsitekturan masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Asumsi yang akan datang dalam perencanaan menyentuh dua aspek, yaitu fungsi dan tempat. Pada fungsi, sebuah rancangan arsitek dapat mempengaruhi sikap dan pola kehidupan masyarakat penggunanya. Asumsi fungsi ini meliputi prediksi pemilihan fungsi yang tepat pada sebuah tapak dan lokasi yang sesuai di masa yang akan datang. Dan itu asumsi yang tepat diperlukan ketepatannya terkait dalam hal pemilihan lokasi, penampilan bangunannya,
pemilihan style dan penguasaan yang efektif dan memberikan keuntungan kesehatan. Makanya fungsi itu menjadi sangat penting. Misalkan di sini ya, asumsi fungsi ini seperti apa keterkaitannya dengan radius pelayanan ini dicontohkan di sini. Misalkan ini adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dalam perencanaan pengembangan kawasan Ka'bah itu sudah harus berpikir radius pelayanannya ke masa yang akan datang. Jadi kawan pemikirannya bukan hanya pada saat sekarang, tapi perlu diperhitungkan ke masa yang akan datang. Karena apa? Memprediksi kemungkinan berkembangnya lokasi, karena itu berkaitan dengan yaitu tadi kemungkinan akan berkembangnya lokasi ini dan tapak yang dapat dikaitkan dengan peruntukan daerah baru yang menjadi pertimbangan tepat atau tidaknya fungsi yang akan dibangun. Dan demikian keberhasilan rancangan arsitek dapat dicapai karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pengguna dan pemiliknya serta membawa dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, pengguna, dan investornya. Jadi bangunan itu rancangan seorang arsitek bisa dikatakan berhasil jika dia sudah bisa memenuhi apa ya hal yang diinginkan oleh pemiliknya, bisa mengakomodir segala kebutuhan dan keinginan pengguna, serta bisa membawa dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, pemilik, investor, dan penggunanya. Jadi sekian bahasan kita tentang identifikasi perencanaan, konsep mengidentifikasi dalam perencanaan dalam hal identifikasi fungsi. Itu yang pertama. Ini merupakan materi untuk pertemuan ke-11 dan ke-12. Pertemuan ke-13 nanti setelah Lebaran Ibu akan berikan, tapi kita akan Zoom. Jadi pertemuan ke-13 nanti setelah Lebaran kita Zoom. Bagian mana yang kalian tidak mengerti atau nggak paham, silakan bertanya di Zoom ya. Atau kalau nggak bisa di chat di WA grup kita. Kenapa Ibu lebih banyak memilih menggunakan video pembelajaran timbang Zoom? Pertama, kalian akan juga lebih irit dan hemat pulsa pertimbangannya. Yang kedua, juga karena Zoom kalian komunikasinya komunikasi dengan ibu sangat kurang dalam arti interaksinya, karena kalian itu terkesannya hanya mendengarkan, tidak ada feedback timbal balik ke ibu ya, dalam hal bertanya atau antusiasnya ibu tidak bisa melihat dan merasakan itu. Jadi antara konsep Zoom dan konsep video pembelajarannya, videonya hampir sama, ibu zoomkan atau ibu video kan dia sama, jadi hanya berdasarkan pemaparan dari ibu yang kalian dengar, dengan kalian keaktifannya kalian sangat kurang. Akan mempengaruhi sebenarnya juga nanti nilai yang ibu berikan next ya, selanjutnya ya. Nah, nilai kalian untuk mata kuliah ini metode perancangan bersama dengan ibu. Oke, nanti pertemuan ke-13 ya, seperti ibu bilang nanti kita Zoom. Silakan bertanya yang mana yang kalian tidak mengerti. Selain itu ibu juga akan memberikan tugas yang akan kalian kerjakan sampai ke UAS yang akan kita bahas nanti di Zoom. Jadi pertemuan 13, 14, 15 itu nanti Zoom aja berupa asistensi tugas, atau kalau pertemuan ke-13-nya nanti masih dalam hal ibu akan memberikan tugas apa, tugasnya, tugas apa yang akan ibu berikan. Oke, sekian video pembelajaran dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.